Halo, selamat pagi teman-teman. Semoga sehat-sehat selalu. Kita mau sharing lagi bagaimana cara menggunakan MetaTrader 4 ya. Ini saya menggunakan MetaTrader 4 untuk trading di handphone kita ya. Jadi untuk teman-teman yang khusus pemula yang baru bergabung mau coba untuk trading ya. Ini cara menggunakan MetaTrader 4 ini gampang banget. Teman-teman ya. Terlepas kita brokernya di mana aja teman-teman ya. Kalau teman-teman broker bisa di OctaFX, di banyak lah teman-teman ya. Kalau saya kebetulan di OctaFX. Kalau teman-teman bergabung, di bawah ada linknya ya untuk kita trading di brokernya OctaFX ya. Nah, cara menggunakan MetaTrader kita bisa menggunakan MetaTrader 4 ataupun 5 ya. Yang saya biasa familiar itu saya biasa menggunakan MetaTrader 4. Ya, ini di sini ada fitur-fiturnya. Ini kalau ini yang seperti ini ya. Ini adalah per mata uangnya ya teman-teman ya. Terus kemudian ini lainnya nih. Yang ini lainnya ya, ini kita bisa rubah ini lain, ini chartnya ya. Ini chartnya ini kita bisa rubah ya, bisa line chart, bisa candlestick ataupun bar ya. Caranya gampang, tinggal kita klik ini ya teman-teman ya. Nanti kita pilih settingnya ya. Nah, kita pilih ini setting ya. Kalau udah kita klik yang ini, kita pilih setting, kita pilih yang ini chartnya nih. Chartnya kita rubah, kita misal ke candlestick nih. Ya, umum kan candlestick teman-teman ya. Ke candlestick ini oke. Udah candlestick, kita kembali ke sini, dia akan berubah jadi candlestick nih ya. Nah, kemudian ini adalah sisa balance kita ya. Nah, seperti ini ya, sisa balance kita berapa? Ya, equity kita berapa? Yang ini ya. Yang ini history trade kita. Ya, kalau ini news, ini chart dengan ini, kalau ini chartnya aja teman-teman ya. Terus kemudian di sini untuk yang banyak digunakan di sini teman-teman ya. Di sini ada plus, ada tanda diferensial nih F ya. Terus ada tanda ini dolar per mata uang ya. Kalau ini hanya untuk ini ya, batas tengahnya aja nih ya, seperti ini ya teman-teman ya. Ini kita bisa klik lagi. Nah, ini yang ini adalah yang F ini, tanda diferensial ini adalah untuk kita tambah misalnya di indikator ya. Indikatornya misalnya kalau saya sekarang pakai Austin Oscillator nih. Teman-teman bisa lihat di sini Austin Oscillator nih. Ya, ini ya. Kalau teman-teman mau tambah di sini ya, tinggal kita klik ini. Kita klik main chartnya yang ini plus. Bisa kita tambah Bollinger Band. Kita klik Bollinger Band ya. Warnanya bisa kita rubah atau levelnya kita, kalau udah klik done. Kita kembali lagi. Nah, ini sudah ada Bollinger Band di sini ya. Jadi seperti itu teman-teman ini ya. Kalau kita mau hapus, tinggal kita hapus, tinggal kita klik lagi. Kita klik keranjang nih. Nah, ini tinggal kita contreng aja yang mana mau kita hapus ya. Kita langsung klik keranjang lagi ini. Keranjang sampah, kita kembali lagi, dia sudah terhapus ya. Nah, ini nanti ini yang terakhir nih ya. Ini agak panjang. Nah, ini untuk per mata uangnya ya. Sekarang kan ETH USD ya. Sekarang misal kita mau yang gold nih, gold USD, kita klik aja, otomatis dia langsung berubah dia ya. Ini untuk kita ambil posisi ya, kita mau ambil sell atau buy. Yang ini plus ya, kita klik misalnya. Nah, ini tinggal kita klik sell atau buy ya teman-teman. Nah, terus kemudian yang ini nih ya, ini cara menggambarnya ini teman-teman ya. Di sini cara menggambar, kita klik ya. Ini kita mau gambar misalnya di sini kita plus ya, kita klik plus. Nah, kita mau gambar apa? Arrow line nih ya, garis ini. Kita kasih titik misal di sini teman-teman ya, kasih titik sini. Kita tarik dari titik ini ke titik mana teman-teman mau ya. Nah, tinggal gini aja, tinggal tarik aja ya. Sama juga ini kita klik lagi. Kita mau tambah lain lagi ya. Kita tambah lagi dari sini ke sini. Nih, dari sini ke sini misalnya. Nah, ini seperti ini teman-teman ya. Kita tinggal gambar aja. Ini untuk menggambarnya teman-teman ya. Nih, kita ini lagi. Kita klik, ini sudut deviasi nih. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi ininya nih ya. Kita bisa klik ini untuk menggambar. Teman-teman bisa gambar garis horizontal nih.
atau mau tambah ini plus, kita lihat sini banyak sini teman-teman ya. Kita misalnya Fibonacci retracement nih ya, kita klik dulu ya titiknya, terus kemudian kita tarik titiknya itu. Nah seperti ini ya, ini cara menggambarnya. Nah bagaimana caranya nanti untuk teman-teman misalnya mau hapus, tinggal klik ya, kita klik keranjang. Nah udah kita contreng aja, kalau mau contreng satu-satu bisa, atau semua di sini ya, kita klik semua dan kita hapus semua, otomatis atau kita kembali sudah bersih layarnya ya. Semudah itu teman-teman ya. Terus kemudian kalau mau time frame-nya, jadi ada yang per jam, per 4 jam, per hari ya. Kita tinggal klik layarnya aja, kita klik layarnya. Nah ini ada pilihan teman-teman ya, ada menit per menit, 1 menit, per 5 menit, per 15 menit, per 30, per 1 jam, 4 jam, 1 hari, per minggu, dan per bulan ya. Tinggal klik ini, kita kan nih per hari ini H1 nih ya. Sekarang kita klik misalnya per D1 nih ya, kita klik D1. Ini grafiknya per hari ini ya. Kita mau rubah juga, kita mau lihat per 15 menit nih, M15, tinggal klik 15 nih ya, dia akan berubah sendiri langsung ya. Kita mau gambar pun bisa dari sini nih, ada juga pilihannya teman-teman sini ya. Ini sama dengan yang ini ya, yang plus ini sama dengan ini ya. Terus kemudian F ini nih, tanda diferensial lah ya, ini sama dengan ini. Jadi bisa dari sini, dari klik ini ya, ataupun dari sini langsung. Jadi seperti itu teman-teman ya, semudah itu kalau kita untuk trading. Otomatis nanti kalau teman-teman sudah bergabung misalnya teman-teman di OctaFX ya, deposit di OctaFX, terus teman-teman sambungkan OctaFX nya dengan MetaTrader ya. Saya biasa MetaTrader 4 di Play Store ada ya, atau di App Store ya, itu ada langsung MetaTrader. Saya biasa di ini MetaTrader 4 ya teman-teman ya. Nah kita sambungkan, nanti otomatis tiap kita trading di sini itu akan langsung tergabung sinkron dengan akun kita yang ada di OctaFX misalnya ya, di brokernya. Oke teman-teman, itu aja mungkin sharingnya ya. Untuk selanjutnya teman-teman, di sini untuk penambahannya, ini ya, penambahan per mata uang ya. Sini kita klik nih teman-teman ya. Ini yang belum ya. Kita tinggal edit nih ya. Kalau kita mau per mata uang, saya lupa ini satu lagi. Tinggal klik sini, edit. Nah, ini yang mau kita tambah atau kurang yang mana ya. Misal saya mau kurangin ya, kurangi dulu ya. Kita hapus dulu. Ini beberapa yang kita hapus nih. Kita klik aja nih ya teman-teman ya. Yang mau kita hapus yang mana aja. Saya banyak aja hapus nih ya. Kita jadi kelihatan perubahannya nanti ya. Saya sisain 2 ya sini ya, 3 ya. XAUSD, BTC sama ETH nih ya, Ethereum. Oke, tinggal kita klik hapus. Nah, tinggal 3 nih. Jadi kalau kita kembali ini tinggal 3 di sini teman-teman ya. Kalau kita mau nambah udah tinggal plus aja sini. Plus, tambah. Nah, ini ada pilihan. Ada forex, crypto, indicates, terus metal dan energi ya. Misalnya forex ya. Klik forex, kita mau tambah apa nih? Nih. Australian dollar sama yen Jepang ya. Nih, kita klik ya. Otomatis langsung masuk ya. Terus kita klik lagi nih euro Australian US dollar nih, kita klik, dia langsung masuk ya. Kita balik lagi, ini sudah ada 5 otomatis tuh ya. Australian dollar, yen Jepang, sama tadi ya euro sama Australian dollar udah masuk nih. Jadi seperti itu teman-teman ya. Semudah itu kita cara makainya. Oke, itu aja sharingnya kali ini ya, bagaimana cara menggunakan MetaTrader 4 ya. Dengan saya tradingnya di OctaFX ya. Oke, itu aja sharingnya, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Satu hal saya sarankan, kalau teman-teman mau trading gunakan uang dingin ya, jangan uang belanjaan ya, atau uang panas ya. Karena kalau uang dingin, karena di trading ini fluktuatif banget ya teman-teman ya, volatility-nya tinggi. Kita bisa profit sewaktu-waktu, tapi juga kita bisa loss sewaktu-waktu. Oke, itu aja teman-teman ya, karena profitnya kita yang merasakan ya, dan loss pun kita yang menanggungnya sendiri juga teman-teman. Oke, itu aja sharingnya, semoga bermanfaat. Sukses selalu, sehat selalu.